Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 97. Setelah berhasil ditangkap oleh Pesky Clown, Biyut merasa bahwa monster yang dia hadapi itu benar-benar berbahaya. Jadi dia meminta para penggemarnya untuk kabur. Dia berteriak, "Semuanya, lari sekarang juga. Aku akan memberikan tanda tangan atau melakukan apa saja yang kalian inginkan nanti. Sekarang kalian harus segera meninggalkan tempat ini." Sayangnya saat itu para penggemarnya tidak bisa mendengar apa yang Biyut ucapkan karena di sana terlalu bising oleh teriakan orang-orang. Mereka berkata, "Dia bicara apa ya? Ayo Amai Max, tolong lakukan yang terbaik." Sementara itu, Pesky Clown berkata kepada Biyut, "Berkat kau, kini aku lebih kuat darimu. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua orang di taman hiburan ini. Hal itu mungkin akan menjadi berita dan aku akan mendapatkan perhatian publik yang semakin banyak. Semua pahlawan yang datang ke sini akan kuhancurkan dan itu akan disebarkan kembali melalui internet. Lalu akan disiarkan di TV dan radio. Semua akan membahas tentang diriku setiap hari. Ini akan menjadi sebuah festival. Dan aku akan menjadi semakin kuat. Lagi, dan lebih banyak lagi." Saat itu benar saja, sudah ada stasiun TV yang datang dan meliput pertarungan Biyut atau yang dikenal masyarakat umum sebagai Amai Max yang sedang melawan monster badut bernama Pesky Clown. Sang reporter berkata, "Kami punya laporan spesial dari Taman Hiburan Narinki. Alarm bencana level WAF telah berbunyi, tapi nyaris tidak terdengar karena kerumunan suara penonton yang berteriak." Saat itu, berita yang disampaikan sang reporter ditayangkan secara langsung di billboard gedung-gedung tinggi di perkotaan. Sang reporter berkata, pahlawan peringkat teratas kelas A, Amai Max, sedang bertarung melawan monster badut misterius. Walaupun ada laporan masuk tentang korban luka, aksi sang superstar ini menarik banyak perhatian penonton. Sementara itu, tangan Biyut sendiri yang sedang digenggam oleh Pesky Clown tiba-tiba berubah menjadi lebih besar, berurat, dan berotot dengan kuku yang tajam seperti cakar. Kemudian Biyut pun dengan mudah melepaskan genggaman Pesky Clown yang membuat Pesky Clown terkejut keheranan. Setelah itu, Biyut mencoba menjaga jarak. Dia mundur beberapa langkah sambil berkata di dalam hatinya, "Penilaianku salah. Aku meremehkan kemampuan spesial lawanku. Monster ini sudah berada di level demon atau lebih tinggi." Saat itu, Pesky Clown dengan cepat mengejar Biyut menggunakan sepeda roda geriginya sambil berkata, "Mau kemana kau?" Setelah berhasil mendekati Biyut, Pesky Clown melepaskan serangan menggunakan palunya lagi. Tapi Biyut berhasil menghindarinya. Dia pun melompat dan mendorong palu itu menggunakan kakinya, sehingga palu itu menghantam tanah dengan keras, kemudian terpotong oleh ban gerigi sepedanya. Pesky Clown langsung keheranan karena saat itu palunya yang justru terpotong, dan kini Biyut pun menghilang dari pandangannya. Kemudian tidak lama dari itu, Biyut muncul di atas kepala Pesky Clown dan langsung menghantam kepala Pesky Clown dari atas. Para penonton terlihat bersorak senang melihat momen itu karena mereka mengira Amai Max berhasil membalikkan keadaan. Tapi sebelum Amai Max atau Biyut mendarat ke tanah, Pesky Clown menangkap kaki kanan Biyut dan langsung membanting Biyut dengan sangat keras ke tanah. Melihat momen itu, para penggemarnya kini ketakutan. Mereka panik dan tidak mempercayai hal itu bisa terjadi pada pahlawan kesayangan mereka. Mereka berteriak, "Ah, tidak! Wajahnya! Bagaimana ini?" Setelah itu, tanpa belas kasihan, Pesky Clown menggenggam kepala Biyut dan menghantamkan wajahnya ke tanah sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Tidak hanya sekali, dia melakukannya berkali-kali hingga wajah Biyut benar-benar hancur. Pesky Clown berkata, "Semuanya ingin melihatmu mati dengan cara yang mengerikan dan mengenaskan." Sementara para penonton semakin panik ketakutan. Mereka berteriak, "Tidak! Hentikan! Kumohon! Tolong berjuanglah Amai Max! Lakukanlah yang terbaik Amai Max!" Pertarungan pun kini menjadi pertarungan berat sebelah yang sangat brutal. Para warga sipil yang menonton itu melalui billboard di gedung tinggi di perkotaan pun sangat panik ketakutan. Mereka berkata, "Kejam sekali, ini parah, dia pingsan, hentikan." Sementara sang reporter berkata, "Kami kehabisan kata-kata. Amai Max." Monster itu fokus menyerang wajah Amai Max yang kini terlihat hancur total. "Seseorang, tolonglah, apakah tidak ada pahlawan lain yang bisa memberikan bantuan?" Saat itu, Pesky Clown benar-benar seperti ingin menghancurkan wajah tampan dari Amai Max yang selalu dipuja-puja oleh para penggemarnya. Tapi ternyata saat itu Biyut masih memiliki kesadarannya. Dia berkata di dalam hatinya, "Mengejutkan sekali. Ternyata monster sialan ini level bencananya Dragon." Setelah itu, dalam posisi terpojok dengan wajah yang ditekan keras ke
tanah, Biyut ternyata masih bisa melepaskan tendangan yang berhasil mengenai telinga kiri Pesky Clown hingga putus. Pesky Clown terlihat kesakitan dan langsung berteriak, "Ah, tidak, kupingku!" Dan momen itu dimanfaatkan oleh Biyut untuk melepaskan diri lalu menjaga jarak dengan Pesky Clown. Biyut pun saat itu mencoba untuk kembali berdiri, walaupun dengan luka yang sangat parah di wajahnya. Bahkan saking parahnya, wajah dia sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya hancur total dan dipenuhi dengan darah. Lalu Biyut berkata di dalam hatinya, "Aku belum pernah mengalahkan level bencana seperti ini sendirian." Tidak lama dari itu, Pesky Clown melepaskan tinjunya pada Biyut tepat di perutnya. Lalu sebelum terhempas, Biyut berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menang dengan tubuh ini." Setelah itu Biyut pun terhempas sangat jauh hingga menabrak bagian atas biang lala yang memberikan tekanan pada tiang-tiangnya sehingga sambungan tiang-tiang itu terlihat akan lepas. Sementara Biyut tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tersangkut di atas biang lala dengan luka yang sangat parah, tapi dia terlihat masih memiliki sedikit kesadarannya karena saat itu dia melanjutkan ucapan dia sebelumnya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Pesky Clown. Tapi saat ini dia berkata di dalam hatinya, "Tidak, jika aku masih menjaga penampilanku sebagai manusia, tapi orang-orang sedang menonton, aku tidak bisa membongkar identitas asliku di sini." Kemudian, tepat setelah mengatakan itu, tubuh dia yang tadinya tersangkut tiba-tiba terlepas lalu jatuh dengan cepat menghantam tanah dari ketinggian. Semua orang yang melihat itu panik ketakutan karena ternyata biang lala di sana pun akan jatuh juga. Orang-orang yang masih berada di atas di dalam gondola biang lala itu pun berteriak histeris ketakutan. Sementara para pengunjung di bawah hanya bisa melihatnya sambil berteriak, "Itu mau roboh!" Sedangkan Pesky Clown tersenyum senang melihat itu, karena dengan robohnya biang lala, perhatian padanya akan semakin besar. Ternyata biang lala itu roboh karena baut-baut di tiang utama penyangganya terlepas semua. Biyut yang ada persis di bawahnya terlihat sangat panik, bukan karena takut tertimpa, tapi karena masih banyak orang di dalam gondola biang lala itu. Lalu tiba-tiba, dia mengingat ucapan Saitama sebelumnya yang berkata, "Bukankah lebih penting tentang siapa dirimu daripada bagaimana dirimu dipandang? Karena kita semua pada dasarnya adalah manusia." Tidak lama dari itu, biang lala yang sudah hampir roboh tadi tiba-tiba berhenti. Semua pengunjung di sana keheranan melihatnya. Orang-orang yang ada di dalam gondola biang lala itu pun keheranan, tapi mereka merasa lega. Sementara Pesky Clown mencoba menatap ke arah biang lala itu, dan dia melihat seseorang bertubuh besar menahan tiang penyangga utama biang lala itu dengan kedua tangannya. Di mana orang yang menahan itu ternyata adalah Biyut yang sudah berubah ke dalam bentuk monsternya. Biyut berkata, "Pembatalan transformasi." Tapi saat itu kita melihat ada sesuatu yang unik. Di saat seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi monster dan lebih besar, sisi sebelah kiri wajahnya masih terlihat belum berubah. Berbeda dengan sisi sebelah kanan wajahnya yang sudah terlihat seperti monster dengan mata bulat yang besar, mulut dan gigi yang besar juga. Sementara di sisi wajah kirinya masih terlihat seperti manusia pada umumnya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 97.バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に